Perkenalkan, saya Rizky Ananda Musa, saya pemilik pabrik dari PT Skinsol Kosmetik Industri yang ada di Kota Bandung, Padalarang. Jadi kronologisnya pertama-tama adalah waktu hari Selasa ya. Selasa MZ itu datang bersama salah satu stafnya untuk maklun kosmetik ke kami karena beliau cerita kalau misalkan salah satu pabrik yang lain sudah tidak kasih barang dan beliau sudah tidak bisa menjual lagi lah produk, artinya dia mau ngambil produk dari pabrik kami di PT Skinsol Kosmetik Industri. Lalu setelah singkat cerita lah ya, ngobrol ke sana ke sini, terus dia menawarkan RA sebagai ambasador untuk pabrik karena kami juga lagi mencari sosok untuk bisa mewakili ya dari pabrik kami. Lalu ditawarilah RA. Pada saat itu kita belum bilang oke. Saya bilang nanti deh coba saya ngobrol dulu sama tim markom saya bilang. Lalu hari Kamis tuh MZ datang lagi, dia bawa investor ke pabrik untuk maklun kosmetik tadi ya, membicarakan maklun kosmetik tadi. Lalu tapi nggak ketemu sama saya, kebetulan ketemu sama suami saya. Terus hari Sabtu itu posisinya tanggal 30 April itu waktu saya mau baksos ke Garut, MZ tuh telepon saya gitu. Jadi pada saat telepon tuh, Bu, ini RA sudah mau nih Bu, sudah oke katanya. Kalau Ibu mau, Ibu DP deh sekarang. Nah posisinya kan pada saat itu sudah libur ya, Lebaran ya, 30 April kan. Jadi deal di angka 1,2 M untuk 3 bulan. Kalau oke, Ibu transfer DP katanya. Artinya kan 50%-nya. Saya bilang nggak bisa kayaknya kalau misalkan pakai M-Banking. Mungkin saya DP dulu sebagai tanda jadi, saya bilang. Makanya saya transfer lah di situ 150 juta gitu. Tapi ya MZ tuh minta cepet-cepet gitu. Jadi tanpa memberikan waktu kita berpikir panjang gitu loh ya. Jadi di sana MZ ini minta transfer ke atas nama, nanti saya bisa memperlihatkan gitu ya, ke atas nama siapa namanya? Sarah ya? Namanya nanti disebutkan ini. Ke atas nama salah satu itu. Jadi dia bilang nomor rekening rekannya mungkin. Jadi di sana kita ibu transfer senilai 150 juta. Nah beberapa saat kemudian ibu diskusi dulu sama tim. Nah kata tim di hall, akhirnya kita minta refund. Nah dikala refundnya lah yang bermasalah sampai detik ini. Jadi ternyata yang saya transfer itu bukan dari manajemennya RA, ternyata adalah temen dari MZ yang sedang berpergian pada hari itu. Gitu ceritanya. Jadi kata tim, Bu, itu bukan manajemennya RA, Ibu transfer ke temennya dia yang lagi pergi tuh pada saat hari itu. Waduh, saya udah gak enak hati kan. Saya langsung WA lagi, Mbak, bisa nggak di refund aja? Saya ngetes sih sebetulnya waktu itu. Bisa nggak di refund, nanti pulang saya liburan, nanti saya transfer semuanya. Saya bilang gitu. Oh ternyata dari situ mulailah masalah. Yang over limit lah, yang dia pingsan, dia masuk rumah sakit harus operasi, yang kita dikirim Brimob lah, apa segala macam pokoknya. Jadi kalau saya bilang kok ribet banget ya ini, saya udah WA sih secara baik-baik. Saya bilang, Mbak, jangan sampai saya nanti speak up loh, saya bilang gitu. Kita kan pengennya menyelesaikan ini secara kekeluargaan, secara baik-baik, kan kita kenal juga baik-baik. Tapi ya dari situ dia, Ibu nanti saya laporin Polda loh, Ibu ini loh. Jadi banyak sih, ada buktinya, semua ada. Jadi maksud preskom hari ini itu Ibu mengklarifikasi terkait dengan khawatir yang kita khawatirkan berita-berita yang nggak nyambung ya. Jadi berita-berita nggak nyambung, makanya hari ini Ibu Rizky Ananda mengklarifikasi permasalahan yang ada dari MZ ke Ibu Rizky. Itu mungkin untuk hari ini gitu ya. Kak Rizky, tapi udah ada konfirmasi belum ke RA sendiri apakah benar dia ada terlibat untuk bekerja sama dengan MZ sendiri itu? Sudah. Jadi waktu pas transfer dan dia tidak mengembalikan itu, saya mencoba untuk tim markom saya mencoba menghubungi tim markom untuk menghubungi RA gitu kan. Ternyata dari RA itu ada voice note-nya di saya gitu kan, tidak ada hubungan apa-apa tuh. Jadi MZ ini tidak menghubungi RA untuk menjadi brand ambasadornya dari PT Skinsol Kosmetik Industri. Jadi tidak sepeser uang pun diterima oleh RA. Seperti itu. Jadi artinya kan ini apa gitu kan. Jadi ini uangnya kemana gitu. Dan
Oh, berarti saya padahal ada WA-nya RA tuh ada. Nanti saya bisa lihatkan di sini. Ini chat dari RA. Tahan ya, Boleh Kak. diterangin sedikit, tak? Sorry. Ke kamera, sorry. Tahan aja. Kita. Tahan ya, Kak. Tahan, Kak. Nah. Nah, di sini kan ada ya, jumlahnya ada, terus transfer aja ke sini kalau memang serius dia bilang. Jadi pada saat itu ya saya percaya kalau misalkan dari pihak RA dan ini yang saya transfer, saya tutupin. Ketutup nggak ya? Ini jumlahnya saya 2 kali transfer. Yang pertama itu di 100 juta. Di 100 juta yang pertama. 2 kali transfer berarti? Ya, terus yang keduanya ini pakai bank lain itu di 50 juta. Udah ya? Tuh, jadi saya sudah konfirmasi ternyata uang yang saya transfer itu tidak 1 sen pun diterima oleh pihak RA. Itulah kenapa saya mengejar terus pihak MZ gitu kan untuk mengembalikan uang ini, karena terus saya dengar ada masalah yang lain, makanya waduh gimana nih gitu kan, makanya saya harus speak up deh. Baru sempat hari ini sih ngomongin. Kak, ini kan bicara transfer uang ini kok kakak bisa sih langsung saat dia ngapus kakak minta DP atau pembayaran Langsung percaya. Jadi gini, Apa yang membuat iming-imingnya kakak atau percaya seperti gitu? Sebelumnya kan MZ juga sudah datang ke kantor ya. Nah, datang ke kantor juga untuk bekerja sama ya. Kita juga semuanya yang berbisnis berarti kita positive thinking lah ya. Kita nggak tahu perbuatan mereka atau apa ya. Waktu dalam perjalanan yang tadi diceritakan Ibu Rizky bahwa di dalam perjalanan itu seperti diburu-buru ya. Kami dalam mau baksos juga hari itu diburu-buru, akhirnya ditransfer karena wah ini harus hari ini nih ya, biasalah orang minta transfer ya, buru-buru. Nah, setelah itu kami juga koordinasi lagi dengan tim. Nah, tim memberikan saran supaya di refund. Jadi apa ya disebutnya ya, karena terburu-buru ini, bukan karena mungkin karena siapa sih yang mau langsung transfer, nggak mungkin lah ya, tapi karena kita juga pingin mungkin dia punya jalur atau apa ya, kita juga mau dong, siapa sih yang nggak mau ya kita bisnis ya. Nah, akhirnya kita transfer, mungkin itu Tapi jawabannya. sebelumnya mungkin kenal sosok MZ nggak, Kak? Ada hubungan bisnis apa sebelumnya? Atau ini baru Dari pertama mana? kali melakukan bisnis? Jadi gini, 4 tahun yang lalu MZ itu datang ke pabrik kami bersama Lukman ya waktu itu untuk maklun kosmetik. Cuman kenapa sama saya dan suami tidak di follow up lagi? Itu saya dengar dari pabrik A, B, C yang lain Pindah-pindah sih dia. pindah-pindah pabrik. Ya. Udah gitu masalah pembayarannya juga nggak bagus. Jadi ya sudahlah, kita nggak mau melanjutkan hubungan bisnis Jadi itu gitu. terlepas dari hal MZ-nya gimana, kita nggak ikut campur lah ya. Tapi pada waktu 4 tahun yang lalu tuh memang tidak di follow up sama kita. Jadi ya kalau memang oke dia kontrak ya, kalau dia nggak jalan ya kita nggak usah kontrak. Nah, akhirnya terakhir datang lagi pas mau Lebaran Hari Senin pas mau Lebaran gitu. Berarti sebelumnya udah tahu track recordnya ya? Sudah sih. Ya kalau di berita-berita mungkin banyak lah ya. Tapi kalau bagaimana seseorang Cuman MZ ya itu waktu dia- kemarin itu, waktu hari Sabtu itu memang diburu-buru. Jadi kalau misalkan Diburu-buru. ibu nggak ambil, ini mau kontrak kok sama produk kosmetik lain. Jadi saya kan waktu itu, aduh ini susah juga nih ngejar RA kan. Jadi kalau misalkan nggak saya transfer sekarang tanda jadi, nanti saya nggak dapet, kan istilahnya seperti itu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, saya transfer aja dulu, saya bilang gitu kan. Cuman ya taunya dan kita juga nggak berpikir negatif akan terjadi begini, siapa sih, mungkin semua juga Iya. berpikirnya positif aja ya. Gimana seorang MZ bagaimana kan, kita juga nggak ini ya, apalagi dia mau berbisnis setelah Lebaran ini, timnya investornya itu mau berbisnis bersama kita, tentunya kita yakin bahwa mereka mau ini. Nah, cuman masalahnya diburu-buru ini kita memang di luar kendali juga sih, Mas Sofi.